Shalom semuanya. Saudaraku sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Tapi terlebih dahulu, hari ini saya mau mengucapkan Kyonghi karena hari ini adalah hari ke-9 perayaan Imlek. Imlek akan berlalu pada hari ke-15 Cap Gome yang jatuhnya hari Sabtu tanggal 24. Jadi hari ini hari ke-9, saya pakai kesempatan ini untuk mengucapkannya ya. Kyonghi, Gongxi Fa Cai, Zu Dajia Xing Nian Kuai Le, Wan Si如意, Sun Sun Li Li, He Jia Ping An, Kuai Kuai Le Le, Xing Xiang Se Chen, amin. Pinter, ngerti nggak ngerti? Amin. Karena itu semuanya kata-kata berkat. Tuhan memberkati saudara sukses, maju, bahagia, keluarga rukun. Semuanya kata-kata berkat. Jadi Tuhan memberkati kita semua ya. Kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur masih diberikan kesempatan untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan kami mau masuk di dalam firman Allah yang akan menguatkan kami. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba untuk hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu. Urapi hamba-Mu dengan urapan terbaru. Dalam nama Yesus Kristus, berkati semua yang hadir. Sehingga semuanya pulang diubahkan menjadi manusia baru yang penuh, yang memiliki kelemah lembutan dan rendah hati. Dalam nama Yesus kami alaskan doa sembahyang ini. Amin. Angpau nanti minta ke Bapak Gembala Sidang kita dan Ibu Gembala. Kok nggak ambil di sini? Adita saya ada, tapi kosong harus isi sendiri. Ya oke. Hari ini tema firman Allah ialah lemah lembut dan rendah hati. Kita buka Matius 11 ayat 29 bagian B. Ya, kita lihat. Di situ firman Allah katakan, belajarlah padaku. Yang berkata adalah Yesus. Belajarlah padaku sebab karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Di dalam ayat ini Yesus ingin kita belajar dari Dia, bukan belajar dari orang lain ya. Bagian B kita lihat ya, atau kita dari awal. Pikul lakuk yang kupasang yang sudah dibahas minggu lalu, dan belajarlah padaku, belajar pada Yesus. Karena apa? Karena dengan jelas Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau kita memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati, maka jiwa kita, jiwamu akan mendapat ketenangan. Yesus tidak berkata di dalam ayat ini, belajarlah daripadaku, aku memiliki mujizat, belajarlah daripadaku, aku akan mengajar engkau membangkitkan orang mati, aku akan mengajar engkau dengan mujizat-mujizat, orang timpang berjalan, orang bisu bisa bicara, orang yang lumpuh bisa berjalan, dan masih banyak mujizat-mujizat. Yesus tidak berkata begitu. Tapi Dia berkata, belajarlah daripadaku sebab aku. Jadi Yesus ingin setiap kita yang percaya kepadanya harus memiliki karakter seperti Yesus, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudaraku pada pagi hari ini sungguh-sungguh fokus mendengarkan firman Allah, saya percaya saudara pagi hari ini akan mendapatkan firman Allah di mana Yesus mengajar kita untuk lemah lembut dan rendah hati. Kita pulang tidak sia-sia, nanti waktu kita pulang kita jadi berubah. Suami kita jadi senang, wow, mulai hari ini istri saya jadi lemah lembut. Suami saya mulai sekarang gak sombong, jadi rendah hati. Wah, semuanya bahagia, mau? Puji Tuhan ya. Nah, saudaraku sekalian, saudara tahu kenapa Yesus mau kita belajar kedua hal ini? Kelihatannya sederhana, tapi tidak gampang. Apa itu lemah lembut? Lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Lemah lembut itu bukan saudara kok ketemu orang, hello, apa kabar?
banci. Lemah lembut bukan begitu. Lemah lembut ialah sikap hati kita. Allah mau, Yesus mau mengajar kita memiliki kelemah lembutan. Kita mau tahu lemah lembut itu apa? Lemah lembut itu bukan tidak berdaya, bukan lembek. Tapi di dalam kelemah lembutan memiliki kekuatan yang besar. Amin. Contohnya Musa. Kita coba buka Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di atas. Wow. Yang dikatakan lembut hatinya hanya dua orang. Musa dalam perjanjian lama dan Yesus dalam perjanjian baru. Musa adalah orang yang lembut hatinya lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Pertanyaan saya, apakah dari kecil Musa sudah lemah lembut? Tidak. Lemah lembut, Yesus mengajar kelemah lembutan. Yesus tidak mengajar mujizat. Kenapa? Karena mujizat dan karunia-karunia adalah pemberian Allah. Hadiah dari Allah. Tidak ada yang bisa dapat kalau bukan Allah yang memberi. Tapi kelemah lembutan dan kerendahan hati itu adalah proses. Musa menjadi lemah lembut melalui suatu proses. Saudara tahu, ayat ini dikasih bukan di awal, tapi di waktu Musa memimpin bangsa Israel. Sudah melalui proses. Waktu awal dari lahir sampai dia umur 40, fase pertama Musa diangkat menjadi anak putri Firaun. Saat itu dia belum memiliki kelemah lembutan. Buktinya apa? Buktinya waktu dia keluar jalan melihat orang Israel berantem dengan orang Mesir, dia bunuh orang Mesir. Dia belum memiliki kelemah lembutan pada saat itu. Sehingga akhirnya dia ketakutan, takut ditangkap oleh Firaun. Dan dia melarikan diri kemana? Padang gurun. Ke Midian. Dan di sana dia menjadi seorang gembala domba. Dia menikah dengan anaknya Yitro. Disitulah dia dibentuk oleh Allah. 40 tahun Musa diproses oleh Allah. 40 tahun dia menggembalakan kambing domba. Gampang gak? Tidak gampang. Kambing domba itu memang nurut. Tapi tiap hari harus dibawa keluar. Sore dibawa pulang. Kalau melenceng jalannya diteriakin. Teriaknya, hai, kasih nama aja ya dombanya. Cari nama yang tidak ada di sini. Oh, tukang sayur saya namanya Dodo. Nah, si Musa berteriak, hai Dodo. Apalagi, Dodo, Dedet, Dudu. Kesini pulang. Dia berteriak. Sehingga dombanya nurut, sudah hafal suaranya ikut. Besok begitu lagi. Nanti besok dia nyanyi, kalau enggak dia khotbahin domba-dombanya. Dia bicara kepada domba-dombanya. Dan domba-dombanya jawabnya apa? Pinter. Kurang mirip, coba sekali lagi. Dombanya jawab apa? Mbe, mbe. Dombanya jawab gitu. Saking tiap hari selama 40 tahun dia menggembalakan, memanggil domba-dombanya, itu membentuk suaranya menjadi keras. Oleh sebab itu saudara jangan heran, waktu dia di padang gurun, dia di atas bukit, di atas gunung, dia bisa bicara dengan jutaan orang Israel. Itu terbentuk karena 40 tahun dia memanggil domba-dombanya. Saudara kira suara saya keras karena lahir udah keras. Wow, bisa takut papa mama saya lari. Tidak, saya orang Sumatera. Suara keras karena memang kami di Sumatera ngomongnya keras. Makanya suami saya waktu awal nikah dia bingung. Mami lagi marah atau lagi ngomong. Saya bicara baik-baik dengan nada keras. Saya bukan marah, saya ngomong. Kakak saya, koko saya nikah dengan orang Jawa, orang Sidoarjo. Ngomongnya pelan, lemes seperti ibu gembala kita.
Wow gitu masuk ke rumah kami, dengar kami orang Sumatera lagi kumpul, lagi ngobrol. Dia tanya kepada koko saya, itu lagi ngobrol atau lagi berantem? Kami Sumatera, apalagi rumah saya, saudara tidak kenal. Saya kampung halamannya. Rumah saya adalah rumah panggung, bawahnya adalah air laut. Rumah kami panggung di seperti Pangandaran lah. Saya pernah bawa suami saya, katanya mirip Pangandaran. Rumah kami panggung bawah laut. Jadi tiap hari kami mendengar suara ombak. Kok suara saya pelan seperti ibu gembala, kalah dari ombak. Rumah saya lebarnya 5 meter, panjangnya ke belakang 60 meter. Rumah orang Sumatera 60 meter, itu biasa, semua rumah begitu. Tidak ada alat, tidak ada toa, tidak ada loudspeaker. Jadi kalau kami panggil, saya lagi di depan nih, jaga toko. Di depan, di belakang mau panggil seseorang, maka saya teriak, hai! Panggil namanya, hei Dodo! Terdengar tuh ke belakang. Kalau orang panggil saya akan jawab, oi! Karena kami di sana kalau dipanggil, oi, Tony, usmise. Itu bahasa sana. Nah, terbentuklah suara yang keras. Makanya saudara yang ada jantungan, penyakit jantung, jangan nikah dengan orang Sumatera. Nanti belum tua duluan mati, ya, saking sakit jantung. Nah, saudaraku sekalian, Musa terbentuklah di situ. Suaranya menjadi keras dan dia bisa menggembalakan orang-orang Israel, bangsa Israel keluar menuju ke tanah perjanjian. Ya. Dia memiliki hati yang lemah lembut karena dibentuk oleh Allah. Bukan hanya lemah lembut tapi dia rela mati untuk bangsanya. Coba lihat Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka. Dosa bangsa orang Israel yang keras tengkuk. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah engkau tulis. Allah menjawab apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dalam kitabku. Allah itu adil, luar biasa. Musa yang penuh kasih, kelemah lembutan mengasihi bangsanya. Saya mau bertanya, paling susah hidup Musa di fase keberapa? Fase 40 tahun di Mesir, fase padang gurun, atau fase waktu menggembalakan bangsa Israel? Paling susah di mana? Hah? Paling susah ialah menggembalakan bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala. Tidak ada makanan, marah ke Musa. Tidak ada air, marah ke Musa. Lagi kesal, marah ke Musa. Musa menjadi pelampiasan kekesalan mereka. Jadi paling susah Musa ialah melayani fase ketiga bangsa Israel. Yesus mau kita belajar, mau kita diproses agar kita juga memiliki hati yang lemah lembut seperti Musa. Yang kedua, tadi yang pertama, lemah lembut bukan berarti tak berdaya, bukan berarti bukan berarti tidak punya kekuatan, tapi di dalam kelemah lembutan ada kekuatan yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, lemah lembut bukan berarti tidak bisa marah. Lemah lembut bukan berarti tidak pernah marah. Buktinya Matius 21. Matius 21 ayat yang ke-12. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Yang membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah apa? Rumah doa, tapi kamu menjadikannya apa? Sarang penyamun. Yesus marah gak saat itu? Yesus marah, tapi Yesus bukan pemarah. Saya buktikan Yesus bukan pemarah. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 23. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam.
tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat ini membuktikan Yesus bukan pemarah. Lalu kenapa Yesus marah di bait Allah? Karena apa? Karena Yesus tahu di dalam bait Allah ada mafia-mafia. Di dalam bait Allah ada orang-orang yang melakukan jual beli yang tidak benar. Apa yang terjadi saat itu Yesus marah? Dia kenapa membalikkan bangku-bangku orang yang tukar uang? Kenapa? Nah, saudara harus tahu. Pada hari itu adalah perayaan Paskah. Bangsa Israel sebagai adat istiadat membawa korban persembahan yaitu domba atau membawa burung merpati sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi waktu bangsa Israel yang datang dari jauh-jauh, orang Yahudi datang dari jauh-jauh membawa domba ke bait Allah, maka domba itu, persembahan itu harus diperiksa oleh imam-imam yang ada di bait Allah. Ceritanya imam-imam yang di bait Allah sudah kong kali kong, bersekongkol dengan penjual domba merpati, penjual pedagang yang ada di depan bait Allah. Jadi imam-imam waktu memeriksa domba, memeriksa hewan yang dipersembahkan, yang sudah bawa jauh-jauh oleh orang Yahudi, maka dia berkata ini, oh domba ini cacat, tidak layak untuk dipersembahkan. Beli saja di depan itu ada domba dan burung merpati depan. Nanti di situ mereka yang datang, orang Yahudi yang datang dari jauh-jauh bawa domba-dombanya tidak kepakai oleh karena imam itu sudah kong kali kong. Maka mereka harus beli domba yang di depan. Harganya dinaikkan 10 kali lipat. Mereka sudah melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga Yesus tahu di sini adalah orang-orang mafia, kelompok-kelompok yang gak benar. Itu yang menyebabkan Yesus marah. Jadi Yesus marah bukan tanpa alasan. Saudara boleh marah gak? Gak ada yang berani jawab. Saudara pernah marah gak? Ngaku jujur. Saudara suka marah gak? Ngaku jujur. Wajar. Kita normal. Marah itu normal. Tapi yang tidak normal ialah marah tanpa alasan. Berapa banyak kita yang karena emosi, kita gampang marah tanpa alasan. Hanya karena gengsi, karena harga diri, karena kita kecewa, karena orang itu, istri kita, suami kita tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Lalu kita marah. Itu yang tidak boleh. Kalau Yesus marah karena alasannya kuat. Dan Yesus hanya satu kali itu. Dan seterusnya tidak pernah dikatakan Yesus suka marah. Amin. Sekarang kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Dikatakan dengan jelas, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi saudara dan saya kalau memiliki hati yang lemah lembut, kita akan diberkati. Kita memiliki bumi. Amin. Luar biasa. Nah, kita masuk di dalam selanjutnya yaitu ciri orang yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus kan mau kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Kita masuk dalam ciri kelemah lembutan dan kerendahan hati. Orang yang lemah lembut dan rendah hati pasti dipastikan tidak sombong. Pasti tidak sombong. Karena Allah menentang kesombongan. Coba lihat Yakobus pasal 4 ayat 6 bagian B. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak atau sombong. Tetapi ia mengasihi orang yang rendah hati. Saudara mau dikasihi oleh Allah, rendah hatilah. Saudara tidak mau ditentang Allah, jangan sombong. Karena orang sombong dibenci oleh Tuhan. Orang sombong akan hancur, akan jatuh dan akan menerima hukuman. Percaya? Coba lihat Amsal 16 pasal ke 16 ayat yang ke Amsal 16 ayat yang ke-18. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran. Orang yang sombong akan hancur.
tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang yang tinggi hati yang sombong mendahului pasti jatuh. Coba buka ayat yang kelima. 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati yang sombong adalah kekejian. Kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ditekankan sungguh ia tidak akan luput dari apa? Jadi ingat, jangan sombong. Kalau sombong saudara akan jatuh. Kalau sombong saudara akan hancur. Kalau sombong saudara pasti menerima hukuman. Amin? Kok amin? Jadi ingat, contohnya saya kasih bukti dan contoh. Saul waktu awal dipilih untuk diurapi sebagai raja. Saul rendah hati enggak? Rendah hati. Waktu dia dicari, dia sembunyi, dia merasa tidak layak. Dia orang yang sangat rendah hati di awal sebelum raja. Tapi sesudah dia jadi raja, dia jadi sombong. Dia jadi angkuh. Dia tidak suka kepada Daud. Dia melakukan hal-hal yang melanggar firman Allah. Apa yang terjadi dengan Saul di akhir hidupnya? Hancur, jatuh, mati dengan tragis. Yang kedua, Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah Raja Babel yang sangat berkuasa, berhasil. Tapi suatu hari dengan sombong dia berkata, kerajaan Babel yang besar ini adalah karena kekuatanku. Waktu dia sombong seperti itu, Allah menamparnya, membuangnya sehingga dia menjadi sama seperti apa? Binatang. Makan apa? Rumput. Siapa di sini yang pernah makan rumput? Mau cobain rumput enak enggak? Dia makan rumput sampai waktu yang ditentukan. Sampai dia mengakui kedaulatan Allah. Maka dia dipulihkan menjadi seorang raja. Oh, menakutkan. Ada lagi yang lain? Yang saudara mau pakai contoh? Banyak sekali. Dalam firman Allah banyak contoh-contoh orang yang sombong. Jadi saya katakan sekali lagi, jangan sombong. Jaga apa? Jaga hati. Sombong itu dari hati. Kelemah lembutan, kerendahan hati itu adalah sikap hati. Jadi jangan sombong. Ingat, kesombongan bisa mengubah orang, manusia, malaikat menjadi setan. Lucifer karena kesombongan, pengen menyamai Allah, pengen disembah orang, pengen memiliki bumi. Dia diturunkan, dibuang menjadi masuk neraka. Jadi kesombongan membuat seorang malaikat menjadi setan. Tapi kerendahan hati. Saudara kalau memiliki kerendahan hati, maka saudara akan diubah seperti malaikat. Jadi kalau orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, dia akan menjadi diubah hidupnya, mukanya seperti, kok nggak ada yang berani ngomong, nggak berani jadi malaikat ya? Akan diubah, saudara menjadi seperti malaikat kalau rendah hati. Lihat kiri kanan, katakan, kamu kayak malaikat, Aneh saudara, kok malu-malu? Harusnya senang jadi kayak malaikat. Masa mau saya katakan di sini kayak setan? Enggak kan? Saya lihat di sini semuanya mukanya kayak malaikat. Di sini banyak malaikat. Amin? Enggak ada yang amin. Beri kemuliaan untuk Yesus. Yang bisa mengubah kita jadi malaikat adalah Roh Kudus. Jadi ingat, jangan sombong. Belajarlah rendah hati. Belajar rendah hati. Kita masuk ke poin selanjutnya karena saya lihat waktunya jalan terus. Ya, kita mau belajar dari Yesus tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Tadi katakan yang pertama, orang yang lemah lembut dan rendah hati tidak sombong. Ya. Nah, satu lagi yang saya mau ingatkan. Saudara harus ingat, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus, Allah adalah raja di atas segala raja. Tapi dia rendah hati, habis-habisan menjadi manusia yang hina, menjadi seorang hamba. Allah yang begitu luar biasa, rendah hatinya luar biasa, habis-habisan. Tapi kita manusia yang diciptakan dari debu tanah, sombongnya habis-habisan, sombongnya
manusia itu. Saking sombongnya kita selalu pengennya menang sendiri. Saking sombongnya kita tidak pernah mau mengalah dengan orang lain. Kita lihat apa yang Yesus ajarkan. Saya mau saudara dan saya belajar dari Yesus. Kita buka Filipi pasal 2. Ayat yang ke-6. Ayat yang 6 dulu ya. Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Yesus melepaskan haknya sebagai Allah. Dia lepaskan haknya sebagai Allah. Dia lepaskan kesetaraannya dengan Allah. Dia mau datang untuk kita. Dia melepaskan hak istimewanya. Dia melepaskan surga yang mulia demi saudara dan saya. Pagi hari ini kalau kita mau belajar lemah lembut dan rendah hati. Mari pagi hari ini kita belajar melepaskan hak kita. Apa yang hak yang saudara punya? Tidak ada. Apa yang saudara punya saat ini semuanya milik Tuhan. Jangan pertahankan. Semuanya milik Tuhan. Jangan ada yang berani berkata, rumahku, hartaku, keluargaku, semuanya aku lama-lama kaku. Tapi katakan semua yang ada padaku adalah milik. Kalau kita merasa semuanya milik Tuhan, maka kita berani melepaskannya. Kita tidak merasa sayang melepaskannya. Kita tidak merasa sayang memberikan persembahan perpuluhan untuk Tuhan. Karena bukan milik kita. Kita lihat Abraham dan Ayub. Abraham diberikan anak perjanjian Ishak. Waktu diminta oleh Allah, dia tidak berkata, itu anakku. Dia tidak berkata, aku pertahankan anakku. Tidak. Tapi dia berkata, dengan tidak protes, dia bawa anaknya untuk dipersembahkan. Ayub semua miliknya habis. Anaknya, hartanya, kesehatannya, semua hancur. Habis dalam sekejap, jap. Ayub bagaimana? Ayub berkata, Allah yang memberi, Allah yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia tidak marah kepada Allah. Itulah Ayub. Kenapa? Karena dia tahu semuanya milik Tuhan. Harus dia lepaskan. Jadi saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara merasa bahwa bukan milik saya, lepaskanlah. Lepaskan pengampunan untuk orang yang bersalah kepada kita. Lepaskan harga diri kita. Biar kita saling menghormati, saling menghargai. Jangan satu keras yang lain lebih keras. Kalau saudara tidak bisa melepaskan harga diri, maka suami istri di rumah akan berantem terus. Satu ngomong, yang lain lebih keras. Satu nada mi, yang lain nada sol. Yang satu nada sol, yang lain nada si. Si itu mati. Iya bahasa Cina, si itu mati. Jadi nada yang terlalu tinggi mematikan hubungan suami istri. Ya. Jadi saudara harus belajar melepaskan segala yang kita punya termasuk harga diri kita, hati kita. Kita mau lepaskan itu semua agar kita bisa saling menghormati, saling mengasihi, saling dan saling. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Kalau saya dan suami tidak bisa saling, maka kami tidak ada sampai hari ini. Kami hari ini tahun pernikahan ke-41. Bukan berarti kami lancar, bukan berarti kami mesra terus. Tidak, kami pernah berantem, kami pernah keras. Tapi dia udah hafal nada saya yang keras. Ya, kalau dia ngomong, kenapa kamu marah? Kata saya, kenapa enggak cari orang Jawa? Kenapa enggak nikah dengan wanita Jawa? Lemah lembut. Ya, orang Jawa. Teman saya yang tetangga saya orang Solo. Wah, lembutnya minta ampun. Saya kalau ngomong sama dia, saya pengen ngomong ke atas, dia masih di bawah. Saya jalan sama dia, jalan pagi. Saya udah kemana, dia ketinggalan di belakang. Aduh. Dia bilang, pelan-pelan. Aduh, bukan olahraga pelan-pelan, kata saya. Sabarnya luar biasa. Kalau saya panggil
Bibi saya yang cerita, bibi saya tuh harian kerja sama saya dan kerja sama dia. Bibi saya cerita kalau saya panggil bibi, Bi, saya dari atas bisa panggil ke bawah. Tapi kalau saya kerja di situ, di ibu itu yang orang Solo, kalau dia panggil saya, Bi, saya nggak kedengaran. Bi, nggak kedengaran. Saya harus lari dekat dia, baru saya kedengaran dia panggil. Ya, Bi, dari tadi saya panggil terus, tapi saya nggak kedengaran, kata bibi. Kalau saya yang panggil dari atas, dia kedengaran di dapur. Orang Sumatera, kata saya. Nah, saudaraku sekalian, kita belajar ya, belajar untuk melepaskan hak kita, itu yang kita belajar dari Yesus. Yang ketiga, ya, sekarang masuk ketiga, kelemah lembutan dan kerendahan hati yang ketiga ialah di dalam ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saya mau ambil dulu yang dikatakan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus Allah yang berkuasa. Kenapa dia harus mengosongkan dirinya sendiri? Karena kalau dia tidak mengosongkan diri sendiri, maka dia memiliki power, dia memiliki kemahakuasaan, dia bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, tapi dia harus mengosongkan dirinya sendiri. Artinya yang ketiga yang kita pelajari ialah kelemah lembutan dan kerendahan hati harus bisa mengendalikan diri. Yesus bisa mengendalikan diri, bisa mengendalikan kekuasaannya, dia bisa mengendalikan emosinya, dia bisa mengendalikan hatinya. Kita mau belajar dari Yesus. Waktu dia di Taman Getsemani, ya, waktu orang datang menangkap dia, muridnya mengambil pedang dan menebas telinganya salah satu perwira, ya. Kita tahu kalau saat itu kita ada pasti perwiranya pegang telinga. Aduh sakit. Tapi Yesus mengambil dan menyambungkannya. Yesus waktu ditangkap marah nggak? Tidak. Yesus bilang kenapa kalian datang dengan begitu hebat. Pakai pedang. Saya tiap hari bersama kalian. Yesus tidak memerintahkan malaikat datang menolong. Padahal dia bisa nggak? Bisa. Yesus berkata di Taman Getsemani, apakah kamu kira, dia ngomong ke muridnya, apakah kamu kira saya tidak bisa memerintahkan 12 pasukan malaikat datang untuk menolong saya? 12 pasukan malaikat berarti 72.000 malaikat untuk melepaskan saya dari penangkapan mereka. Apakah saya tidak bisa? Tapi saya tidak mau karena saya harus mengosongkan diri saya. Tidak memakai kemahakuasaan saya. Karena saya harus melaksanakan misi penyelamatan. Jadi dia sedang melakukan misi penyelamatan. Kalau dia pakai kuasanya, maka keselamatan bagi manusia gagal. Dia harus taat kepada Allah, taat sampai mati. Tidak boleh menggunakan kekuasaannya. Jadi dia kosongkan dirinya. Tapi berapa banyak kita yang tidak bisa mengendalikan emosi kita. Yang tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita merasa jadi bos, merasa jadi atasan, merasa jadi majikan. Sehingga seenaknya kita perintah. Kita tidak pernah mau meminta maaf walaupun kita salah. Padahal Allah ingin kita belajar rendah hati, mengosongkan diri kita sendiri. Jadi berani mengaku salah kalau kita salah. Sekalipun itu pembantu kita berani mengaku salah kepada dia. Saya menghormati pembantu saya. Jadi saya tidak pernah melakukan hal yang keras. Tapi saya bersedia minta maaf kalau saya salah. Kita harus berani meminta maaf kepada pasangan kita. Kepada keluarga kita kalau memang kita salah. Kosongkan diri kita, jangan menganggap kita lebih tinggi. Kita bos, kita hebat, kita kaya. Ingat, semuanya itu hanya titipan. Lanjut waktunya. Kita lihat lagi, mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba.
Seorang hamba adalah yang paling rendah. Seorang hamba tidak bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Tapi seorang hamba melakukan kehendak tuannya. Melakukan kepentingan orang lain. Memperhatikan kepentingan orang lain. Melakukan pekerjaan dengan baik dan bertanggung jawab. Itu seorang hamba. Yesus merendahkan dirinya jadi seorang hamba. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Di sini ada yang pernah basuh kaki? Saya pernah praktekkan di sini waktu itu. Membasuh kaki. Tapi teman saya waktu itu kalau nggak salah Kristin. Dia merasa nggak enak. Padahal kakinya mau wangi. Hah? Membasuh kaki murid-muridnya Yesus lakukan. Ya, dia mau merendahkan diri sebagai hamba. Memperhatikan orang lain. Nah saudara sekalian, pernahkah kita mau saling melayani? Maukah kita mau rendahkan diri? Kalau saudara satu dengan lain mau saling memperhatikan kepentingan orang lain, saya percaya gereja Berea akan indah sekali. Ada persatuan, kesatuan kalau kita saling memperhatikan. Oleh sebab itu jangan sombong, nanti pulang berikan senyuman yang termanis. Coba kasih senyum kiri kanan yang termanis. Belum manis, yang lebih manis. Paling manis mah Ibu Maria, dia senyum kepada Pak Lukas mending manis bisa. Coba saya mau senyum ke suami saya. Jadi kita berusaha mementingkan orang lain. Kalau kita bisa saling merasa orang lain lebih penting, maka saya percaya di gereja Berea semuanya akan rukun, ya, tidak gampang tersinggung. Kalau kita dewasa dan memiliki kerendahan hati, maka walaupun kesinggung tidak apa-apa. Jangan tersinggung sedikit, marah, pindah gereja. Tersinggung sedikit, marah, jadi musuh. Tersinggung lagi, tinggalkan Tuhan. Ya terakhir, waktunya. Sebelum diprotes. Yang terakhir, ayat ke-8 ya. Ya pinter. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oh dia taat kepada bapaknya. Dia begitu taat kepada bapaknya. Dia begitu menghormati bapaknya. Kita sebagai warga gereja Berea, kita juga harus taat kepada pemimpin kita. Kepada bapak gembala kita, ibu gembala kita. Bapak dan ibu gembala kita lemah lembut. Rendah hati. Pernah saudara lihat ibu gembala marah? Tidak ya, sebab dia orang Jawa. Kalau ibu gembala marah nanti gini. Enggak bisa marah dia. Kalau dia mau marah dia bilang aja wakilin sama saya, marahin. Oh saya bisa. Dia lemah lembut ibu gembala, makanya bapak gembala kita lengket kayak perangkok. Nah saudaraku sekalian. Yang terakhir ialah kita mau belajar dari Yesus. Taat kepada firman Allah. Taat kepada hal-hal yang Allah inginkan. Taat kepada perintah Tuhan. Ya. Apa yang firman Allah katakan? Taat. Kalau saudara datang 10 tahun beribadah, 20 tahun beribadah, 30 tahun beribadah. Tidak pernah mengerti firman Allah. Tidak pernah taat kepada firman Allah. Maka ibadah saudara yang 30 tahun itu sia-sia. Jadi datang ke gereja, belajarlah dari firman Allah. Datang ke gereja, perhatikan firman Allah. Saya paling tidak suka kalau orang datang ke gereja buka HP. Walaupun buka HP untuk lihat firman Allah. Sebab waktu buka HP untuk firman Allah, lihat firman Allah. Yang dilihat adalah apa? Adalah apa? Apa? YouTube, WhatsApp. Ya, woi chattingan. Saya lagi ibadah nih. Sebentar lagi pulang kita mau makan kemana? Ketemu di mana? Wow, ada rumah makan baru nih di TikTok. Wow, wah luar biasa ini ada diskon nih. Habis pemilu banyak diskon 50%. Mari kita ke sana. Jadi firman Allah disampaikan dia lagi sibuk. TikTok lagi jawabin. Pulangnya kita mau cari sale. Ya cari banyak yang diskon. Cari rumah makan yang baru buka. Banyak promo-promo. Kita bersyukur
pemilu telah selesai. Tuh, saya masih ada tandanya. Tuhan memberkati bangsa kita. Siapapun yang terpilih, Indonesia milik Tuhan. Siapapun yang terpilih, Indonesia akan maju terus. Karena Allah mengasihi bangsa Indonesia. Amin. Bangkit berdiri. Semuanya senang. Sudah belajar lemah lembut dan rendah hati. Nanti pulang kalau istri marah katakan, mana lemah lembutnya. Kalau suami marah, mana rendah hatinya. Ya? Ya? Ya. Sekarang kita mau sekali lagi beri kemuliaan untuk Yesus. Segala hormat kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan urapi kami, berkati kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami